sudah siap kan? Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Yang pertama, adik-adik pasti sudah mandi. Yang kedua, jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Kita akan memulai ibadah kita mau angkat pujian kita. Tuhan Yesus baik. Ayo Kak Tiar, musik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, sehingga kami dapat fokus dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita melalui pujian yang mengatakan Yesus berpesan. Ikutin gerakan kakak ya. Musik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Tolong kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu?
Ya betul, tentang menjaga lidah kita nih yang kecil. Hari ini Kak Esther juga mau cerita tentang yang kecil, tapi bukan lidah lagi. Hari ini cerita Kak Esther tentang seorang gadis yang kecil. Kita mau menyaksikan video tentang gadis kecil. Tapi sebelumnya Kak Esther mau ajarin nih ayat hafalan kita hari Minggu ini. Diambil dari Kitab Mazmur 103 ayat 3. Bunyinya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sekali lagi ya, Mazmur 103 ayat 3. Bunyinya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hafalin ya. Nah, yuk sama-sama kita menyaksikan video tentang cerita gadis kecil. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian,
hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang si gadis kecil memberitakan kabar yang baik kepada keluarga Naaman. Adik-adik juga bisa tuh belajar seperti gadis kecil tadi, memberitakan kabar baik. Gimana caranya kita memberitakan kabar baik? Caranya gini nih, adik-adik kan punya teman di rumah, di sekolah, atau punya saudara. Kita bisa menceritakan kabar baik, yaitu tentang Yesus yang bukan saja bisa menyembuhkan sakit kita, tapi Dia juga menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Siapa yang mau menjadi pemberita? Kalau mau, ikutin Kak Esther berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu melalui video yang sudah kami saksikan. Kami mau menjadi seperti gadis kecil yang memberitakan tentang kabar baik. Kami mau Tuhan pakai untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus yang menyembuhkan segala sakit dan mengampuni dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita juga tidak lupa untuk memberikan persembahan yang nanti anak-anak titipkan ke orang tua, lalu orang tua bisa memberikan ke kelas meeting masing-masing ataupun langsung ke gereja. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita, Aku Anak Terang. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
selalu mencuci tangan pakai sabun dan selalu memakai masker, dan bila keluar jaga jarak untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita ada pengumuman nih. Apa itu Kak Vita? Untuk menyambut minggu sekolah minggu, kita akan mengadakan lomba. Untuk kelas kecil dan kelas tanggung akan diadakan lomba menyanyi lagu rohani yang berjudul Aku Anak Terang. Untuk kelas besar dan madya akan lomba joget tiktokan rohani dengan judul Yesus Pokok. Dan untuk kelas tunas remaja ada lomba membuat kata motivasi rohani. Jangan lupa ya adik-adik untuk ikut berpartisipasi. Semuanya wajib ikut. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor yang ada di atas ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu.